Anies tak merasa ada upaya penjegalan dirinya terkait Pilpres. Jakarta, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan merasa tidak pernah ada upaya penjegalan kepadanya dalam kontestasi Pilpres. Anies mengaku tidak khawatir akan adanya upaya penjegalan itu. Hal itu disampaikan Anies dalam acara bertajuk Desak Anies di Posblok, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023. Anies dimintai responsnya terkait apakah ada upaya penjegalan kepadanya dalam konteks Pilpres. Saya tidak pernah merasa dijegal, saya tidak pernah merasa khawatir dengan itu semua dan tidak pernah berkeluh kesah juga, ujar Anies. Anies mengatakan, dalam politik itu normal jika ada persaingan yang cukup ketat, hingga mencoba saling menghentikan. Menurutnya, itu adalah sebuah kompetisi. Kalau bagi saya di dalam proses politik itu normal, ada yang berusaha untuk memangkas, ada yang berusaha untuk menghentikan. Ya itulah sebuah kompetisi, tuturnya. Anies mencontohkan minimarket di Indonesia yang beragam saling berkompetisi. Anies tidak pernah memikirkan adanya upaya penjegalan. Jadi kita tidak bisa berharap jangan ada yang menghentikan. Itu biasa saja. Jadi saya tidak pernah berkeluh kesah, saya tidak pernah merasa itu dianggap jegal, sebutnya. Anies soal hasil pemerintahan Jokowi, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jakarta, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan mengomentari soal hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Anies mengatakan selalu ada ruang untuk perbaikan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya rasa kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan kita tidak berhak mengklaim sempurna, akan selalu ada ruang perubahan dan perbaikan, ujar Anies dalam acara Desak Anies di Posblok, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023. Anies ditanya apa yang mau dirubah dari hasil kerja pemerintahan Jokowi. Anies mengatakan, perubahan yang dimaksudkannya adalah perbaikan sektor mendasar keperluan publik, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor mendasar bagi kebutuhan publik. Itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, perikanan, di 4 itu, ungkapnya. Menurutnya, di 4 sektor itu masih terdapat sejumlah masalah. Dan jika Anies menjadi presiden, dirinya akan melakukan perubahan di 4 hal tersebut. Maka tidak perlu perubahan, tapi bila itu ingin lebih murah maka izinkan kami perubahan ke 4 aspek itu, sebutnya. Lebih lanjut, Anies juga tak menutup kemungkinan akan mengundang presiden sebelumnya jika dirinya menang dalam Pilpres 2024. Dengan catatan, jika presiden sebelumnya datang ketika diundang. Sangat memungkinkan, yang penting diundang datang, kami berharap, presiden yang sudah selesai berkenan hadir di undangan presiden selanjutnya, ungkap dia.